Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi kelas 4 yang hebat yang Bu Aida sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Aida berharap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu menghemat energi, subtema 2, manfaat energi pembelajaran 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dalam kehidupan kita. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang beragama Islam bisa mengikuti Bu Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini adalah yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu menunjukkan contoh melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dengan tepat. Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Ketiga, setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan syair lagu menanam jagung sesuai dengan tinggi rendah nada dengan benar. Dan keempat, setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan lagu menanam jagung sesuai dengan tempo sedang diiringi ketukan dan tepuk tangan dengan percaya diri. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perubahan bentuk energi. Contohnya adalah kipas angin. Perubahan bentuk energinya adalah dari energi listrik ke energi gerak. Anak-anak, kalian belajar setiap hari menggunakan buku. Buku itu terdiri dari kumpulan beberapa kertas. Bisakah kita hidup tanpa ada kertas? Ya, jawabannya bisa, akan tetapi tidak dengan mudah kita bisa menjalani hidup. Hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban kita terhadap kertas. Ayo mengamati. Ayo mengamati ini bisa kalian temukan di buku tema kalian halaman 59 ya. Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rem kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Sedangkan untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Untuk membuat kertas diperlukan energi yang sangat besar, bukan? Amati di sekitarmu. Kemudian tuliskan manfaat kertas yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya untuk menulis. Kemudian kertas itu dikumpulkan menjadi buku, untuk menggambar, untuk membuat kerajinan, dan juga untuk surat menyurat. Budi adalah sepupu Beni. Ia sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Budi menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang dituliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Ini contohnya, banyak sekali kertas yang terbuang berserakan di lantai dan juga ada di tempat sampah. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Jelaskan alasanmu. Contoh, misalkan Bu Aida menjawab tidak setuju karena perbuatan Budi termasuk perbuatan pemborosan kertas. Jika kita boros kertas, maka kita boros energi, akan banyak pohon yang ditebang. Mengapa kita perlu menghemat penggunaan kertas? Untuk mengurangi jumlah kayu yang ditebang. Semakin banyak jumlah kayu yang ditebang, maka kita akan semakin tidak mudah untuk mendapatkan udara bersih, kan? Ada beberapa cara untuk menghemat kertas, diantaranya menggunakan kertas di dua sisi. Jadi kalau menulis itu bolak-balik ya. Kemudian menulisnya seperlunya. Kalau ini tidak usah terlalu besar. Kemudian
Kalau tulisannya sudah rapi ya tidak usah digangi, langsung dari baris pertama ke baris kedua begitu. Kemudian cara yang kedua, teliti saat menulis. Jadi menulisnya dengan teliti agar tidak dicoret-coret seperti ini. Semakin sering kamu mencoret kertas, maka akan semakin banyak kertas yang terbuang. Atau kadang kalau salah bukunya dirobek, dibuang. Nah, itu namanya pemborosan kertas. Kemudian yang ketiga, menggunakan kertas seperlunya. Jika tidak sangat diperlukan ya tidak usah menggunakan kertas. Kemudian menggunakan bagian kertas yang masih kosong. Misalkan lihat di gambar pertama ini ya. Ini kan di bawahnya masih ada. Misalkan pelajaran hari ini sudah selesai di sini, maka diberikan garis di sini. Kemudian bawahnya dituliskan tanggal di atasnya. Kemudian yang berikutnya membaca buku digital. Sekarang ini banyak buku-buku digital, buku-buku berupa PDF. Nah, itu akan mengurangi penggunaan kertas. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa nyaman hidup di bumi. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Silahkan dijawab sesuai dengan pengalamanmu ya. Contohnya pengalaman Bu Aida. Bu Aida sudah menghemat kertas karena Bu Aida sudah menulis bolak-balik dan menggunakan kertas seperlunya. Ketika ngeprint pun, misalkan Bu Aida mau ngeprint yang tidak perlu dikumpulkan, maka saya menggunakan kertas-kertas yang sudah diprint sebelumnya, digunakan di baliknya. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Bu Aida dalam menghemat penggunaan kertas. Kita memiliki hak untuk menggunakan kertas dan kita juga memiliki kewajiban terhadap kertas tersebut. Di antara hak kita terhadap kertas adalah yang pertama, mendapatkan kertas yang layak untuk membaca dan menulis, mendapatkan kertas yang bagus. Kemudian yang kedua, mendapatkan jumlah kertas yang cukup untuk menulis. Namun kita juga punya kewajiban. Di antara kewajiban itu adalah menggunakan kertas sesuai kebutuhan. Tidak dibuang-buang, tidak sering menyobek kertas, menggunakan kertas seperlunya. Kemudian juga membuang sampah kertas pada tempat sampah, tidak berserakan seperti di gambar yang tadi itu ya. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaan kertas. Selanjutnya kita akan belajar tentang notasi musik. Dalam sebuah lagu, simbol nada tidak hanya diwujudkan dengan not angka, tetapi juga dengan not balok. Baik not angka maupun not balok berfungsi untuk mempermudah dalam mempelajari sebuah lagu. Not angka disebut dengan not solmisasi. Not angka memiliki jarak tertentu. Yang kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya tentang not solmisasi pada lagu Menanam Jagung. Sol, do, mi, do, sol, sol, la, si, do. Nah, itu not solmisasi pada lagu Menanam Jagung. Sedangkan not balok adalah nada-nada pada garis paranada atau sangkar nada. Garis paranada terdiri atas 5 garis sejajar. Jarak antar baris sama besar. Not balok memiliki lambang. Bentuk lambang mengikuti panjang pendek bunyinya. Not balok berfungsi untuk mempelajari cara bermain musik. Nah, ini anak-anak perhatikan gambar ini ya. Di gambar ini, yang ini namanya not, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini namanya not solmisasi. Sedangkan yang di gambar ini, nah kalau Bu Aida bilang gambarnya seperti kecambah ya, ini namanya not balok. Selanjutnya anak-anak akan mempelajari kembali cara menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan tempo yang tepat. Terima kasih anak-anak, hari ini kalian sudah belajar dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab. Tetap sehat, belajar dengan bahagia, mandiri, dan berprestasi. Kelas 4, hebat!